Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Astuti. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021. Golongan 2 angkatan 1 kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Etika Publik. Pengertian etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik ada 15. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian kode etik dan kode perilaku ASN ada 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita bahas mengenai dimensi etika publik. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik.
Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan kebiasaan, dan sistem pengawasan. Yang terakhir, penerapan etika publik. Setelah mempelajari tentang etika publik, kita dapat menerapkannya di tempat kerja dengan senyum, sapa, salam, sopan dan santun kepada pasien, sehingga pasien dapat menerima pelayanan yang diberikan dengan senang. Yang kedua, sebagai pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, dapat melayani pasien dengan tetap memegang teguh kode etik ASN dan sekaligus kode etik profesi. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin dengan mentaati SOP standar pelayanan. Selain itu juga harus tepat waktu saat datang dan pulang kerja. Yang keempat, tidak diskriminasi dalam melayani pasien. Yang kelima, melakukan pelayanan pada pasien dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal. Demikian penjelasan saya mengenai etika publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.